Di internalnya CEO ini itu masih ada ketidaksetujuan dari bosnya dengan angka sponsorshipnya itu. Padahal sudah deal sebenarnya. Gue masih nanya tuh gimana cara gue cairin gitu. Iya. Dia bilang, gampang mas, pokoknya gue bantu. Gue mau Jumat gue hari terakhir, tapi tetap gue bantu ya. Iya. Tapi gue udah deg-degan nih. Iya dong. Gimana cara ngebantu? Iya Dia udah resign. Terus si mas ini bilang, udah itu diabaikan aja gitu. Karena kan kemungkinan besar yang Ini dia kali ini bersama Yudhistira Bawono. Ya, the man behind event-event kompetisi yang ada di Indonesia. Apa kabar Pak Yudhis? baik Pak Yudi. Kita jadi panggilnya Pak ya. Iya. Udah berumur ya Pak kita ya. Aku sebenarnya udah dari kemarin-kemarin mau janjian terus tapi gila, kesibukannya luar biasa. Enggak juga. Iya dong. Kan soalnya ada tamu-tamu yang lebih lebih terkenal, lebih high value gitu. Sebenarnya enggak sih. Untuk di No Cincong itu kita nggak nyari yang terkenal atau high value, tapi gitu yang ya? menurut saya ini menarik. Oh. Jadi kadang beberapa tamu-tamu itu yang aku panggil pun juga aku undang juga mungkin ya lokal dari Kediri, dari Blitar, dari Malang dan bukan yang nasional, tapi menurut aku memang menarik untuk di-share. Nah, sedangkan Yudhis ini kan juga wah udah nasional banget nih sekarang. Enggak juga. Des, kesibukan sekarang gila, eventnya nggak berhenti nih ya? Iya sih. Itu karena saya sebenarnya lagi pengangguran. Oh gitu. Lagi pengangguran kan butuh dapur supaya ngebul terus kan. Iya betul. Ya kebetulan sebelum-sebelumnya udah ada track record ngerjain event-event kompetisi kan. Terus habis itu dari SCI juga kebetulan lagi aktif dan mereka secara SDM internal itu juga kurang kan untuk yang Iya pasti. gitu ya. Jadi saya di-approach juga sama pengurus, ditanyain mau nggak handle ini, handle itu. Ya karena waktunya ada ya udah. Oke. Jadi karena banyak waktu luang ya, banyak nganggurnya. Oke, Des, kita tarik balik mundur lagi ya. Kan sebenarnya kita ini kenal ini udah kira-kira 10 tahun lebih, Des. Kapan ya, Pak? Saya tuh kenal lu itu sejak tapi pertama kali ketemu lu itu pas lu lagi konsultanin kafe yang di Jakarta. Di Muara Karang. Muara Karang ya? Bukan konsultansi, itu punya sendiri punya juga. Sendiri juga ya? Itu jadi ada share di situ ya? Bareng-bareng sama teman di situ. Nah, itu kita pertama kali ketemu in person. Tapi sebelumnya cuman kontak-kontak via apa ya? Apa ya dulu ya? Twitter atau BBM ya? Ya, pokoknya antara itu ya, Twitter atau BBM. Oh, silakan Mas. Wah, ini kebetulan kita lagi di Siva Raja Secret Garden. Ini kuilnya Pak Siva. Thank you Pak Siva udah meminjamkan tempat dan wah kita dapat minuman juga nih, mantap. Jangan sampai muka ketutupan gelas. Nah, dari situ kan akhirnya kita ketemu in person ya. Yeah. Nah, tapi mungkin bisa diceritain Des. Jadi ketika lo mengawalinya ini kan dulu sih aku kalau ngelihatnya kamu itu awalnya kan cuman kayak coffee blogger ya. Iya, cuman di industri kopi coffee enthusiast lah. Iya, coffee enthusiast. Terus akhirnya bisa sampai terjun di industri sampai hari ini tuh awalnya gimana? Mungkin bisa diceritain karena teman-teman banyak yang belum tahu nih. Iya, sebenarnya dulu kan gue tuh kenal kopi itu karena kerja di kafenya Pak Henry Kurniawan kan di Bandung. Oh, lu dulu kerja di situ? Iya. Di Hope Cafe itu? Gua kan kenal lu tuh gara-gara Pak Henry juga kan. Oh, lu di Hope Cafe itu? Iya. Lu kerja jadi apa di situ? Jadi babu. Aku sih juga pernah sih. Ya dulu namanya The Daily Caffeine. Terus zamannya Daily Caffeine malah? Daily Caffeine, pas baru mau buka. Gila itu sebelum Hope Cafe sebelum malah? Hope, iya. Oh my God. Terus? Ya disitulah kenal kopi Italian style ya, maksudnya Iya. Diajarin sama Pak Henry minum espresso. Waktu pertama kali training sama Pak Henry bikin espresso, semua suruh minum. Yang bisa minum tuh cuma gua, yang bisa minum espresso. Padahal ya waktu itu kan ya biasalah Italian style klasik gitu kan. Iya. Bitter, bold gitu kan. Cuman gua yang bisa minum. Ya itu awal pertama kenalan sama dunia kopi. Cuma gue itu 2006 2007 ya kayaknya. Betul, gue tuh masih kuliah part time.
Terus lulus 2007, gue ke Jakarta. Lumayan lama kok lost kontak sama Pak Henry, mungkin setahunan lah gitu. Iya, Pak Henry kan ke Malang waktu itu. Ketemu lagi di Jakarta 2008 di kafe apa dulu yang di Jalan Suryo itu. Yang dia pertama kali, gue nggak tahu dia pertama kali atau keberapa kali. Di Jalan Suryo. Dia konsultanin Rumah kopi. Rumah kopi ya? Oh iya. Itu udah 2012 atau 2013, 2012 kayaknya. 2012, bukan 2010 ya? Lupa deh gue. Dia di Malang itu 2008, 2009, 2010. Ya mungkin 2010, 2011 deh kayaknya. Iya, intinya gue udah tinggal di Jakarta, tiba-tiba gue lupa mulai kontaknya lagi tuh gimana, tapi intinya di kafe itulah akhirnya ketemu lagi sama Pak Henry. Terus akhirnya, nah dari situ kenal kemudian yang namanya Pak Tony, Mirza, Mira, dan gue waktu itu masih jadi geologis. Itu belum bikin blog juga? Udah ngeblok, udah ngeblok tapi ya? belum terlalu fokus ke kopi kan. Gue tuh ngeblok tahun 2007. Iya. 2007. Nah sejak kenal Pak Tony tuh baru kemudian tertarik untuk ngeblok kopi. Gitu. Nah intinya sih di sejak itu mulai kenal sama orang-orang kopi ya thanks to Pak Henry juga gitu kan. Tapi gue belum masuk ke industrinya gitu ya, cuman hobi aja gitu. Terus sebenarnya baru benar-benar cari duit dari kopi itu pas ngurusin ABCD. Ya, yang di Menteng. ABCD. Ya, sebelumnya di Pasar Santa kan startnya sebenarnya kan juga udah ikut sebagai pemikir kan di situ. Iya, sebenarnya dulu founder juga sebenarnya. Iya kan, cuma akhirnya gue cabut sebelum benar-benar ABCD yang di pasar terbuka tuh gue cabut karena waktu itu kan kerja di agensi, kebetulan gue lagi handle beberapa klien yang cukup gede dan loadnya tinggi. Jadi waktu itu gue minta izin ke Pak Henry, gue nggak bisa terusin. Jadi akhirnya gue mengundurkan diri karena harus fokus ke kerjaan utama gitu. Itu bahkan kelas di ABCD belum buka ya? Iya, belum buka. Mengundurkan diri itu ya. Tapi termasuk istilahnya waktu itu yang diajak awal sama Pak Henry sebagai konseptor awal. Gitu. Ya kemudian ya akhirnya habis dari kerja jadi geologis terus pindah industri ke digital agency. Nah kemudian tahun berapa itu berarti ya 2016 ya berarti. Yang Menteng. Iya. Yang Menteng itu 2015 akhir. 2015 akhir ya. Gue lupa ya 2015 akhir apa 2016 ya. 2015 akhir. Pokoknya setelah diminta Pak Henry ngurusin Aeropress Championship yang pertama. Nah, itu kemudian kan gue resign tuh dari kerjaan agensi. Terus Pak Henry tahu gue resign, terus diajak join ke ABCD buat project ngebangun yang di Menteng itu. Oh, itu baru mulai intens ya di situ ya. Nah, itu baru bisa dibilang dapat gaji dari kopi. Iya kan? Makanya gue kerja buat ABCD. Iya, gitu. betul. Itu jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, dulu di ABCD ini ya awal-awal ketika kepindah di Menteng, kita bangun Menteng itu, ini adalah general manager ABCD yang tidak nampak sebenarnya. Kita apa-apa kalau minta persetujuan atau apa, Pak Yudis ini gimana? Pak Yudis, kita gajian agak telat nih. Ya itu. Ya, tapi kita di ABCD kita belajar banyak banget ya. Banyak banget itu pertama kalinya juga gue handle project harus konstruksi tempat pengadaan, renovasi, ngubungin kontak berhubungan sama kontraktor, bikin sistem. Ya itu sih banyak belajar di ABCD. Dan yang pengadaan barang buat bikin lab itu setengah mati ya itu perintilannya ya. Itu sebenarnya sih nggak terlalu kalau misalnya dibandingkan dengan ngurusin construction-nya. Oh ya? Karena itu mungkin udah terdata ya, kita butuh apa aja itu udah tertulis ya di situ ya. Tinggal kita menyediakan aja ya itu ya. Oh, konstruksinya lebih menantang, lebih challenging. Meeting dengan banyak hal tak terduga juga gitu ya kan. Gitu. So, tapi mungkin yang aku juga mungkin nggak tahu juga ya detailnya ya.
waktu itu pembangunan itu kan bisa dibilang lama banget, Dis. Iya, setahun lah. Setahun dari mana, lebih dari mulai 2016, 2017, mungkin 2017 akhir baru ready tuh kelas dibuka. Hampir sekitar 2 tahunan itu pengerjaan itu. Yang bikin lama apa sih, Dis? Kalau bikin konstruksi seperti itu? Itu sebenarnya lebih ke yang case ABCD ini ya, yang di Menteng. Itu kan soalnya kan bangunan bisa dibilang heritage lah gitu. Itu kayak punya ownernya. owner, tapi kayak kakek neneknya Iya, gitu loh, iya, kayak iya, waris iya, apa iya. rumah lama warisan gitulah gitu. Terus kita juga waktu itu kalau nggak salah ya, si kontraktornya ini pada saat awal, jadi pas gue join ABCD itu gambarnya udah ada. Oke, blueprint-nya udah ada. Blueprint-nya udah ada. Nah, tapi ternyata itu banyak yang sifatnya tebak-tebakan. Oh. Gitu loh. Jadi ada kayak misalnya contohnya nih yang gue inget ya, karena gue udah agak lupa juga. Iya. Ada satu ruangan yang nggak bisa dibuka. Oh iya, gue ingat juga itu, gue ingat. Sampai pada hari itu harus direnov gitu. Ya dulu awalnya nggak boleh kan, Nggak boleh itu dibuka. ruangan itu nggak boleh. Nah, ketika bisa dibuka, itu buat buka itu aja izinnya juga lama kan. Iya betul. Ketika udah dibuka, ternyata ukurannya Berbeda. bukan sesuai yang diomongin sebelumnya okay. gitu. Karena nggak ada rumah itu blueprint aslinya kayaknya nggak ada gitu. Terus belum lagi kayak ternyata atapnya pun pas dicek lagi dibuka semua plafonnya ternyata udah lapuk, rayapnya banyak, harus di total gitu ya. Banyak hal-hal yang tak terduga gitu yang bikin lama. Karena kan ketika ada sesuatu yang tak terduga terus involve ada keterkaitan sama biaya yang membengkak, kan harus approval lagi ke investor dan segala macam. Revisi lagi, approval, nunggu lagi, meeting lagi gitu ya. Akhirnya tapi jadi ini ya. Ya alhamdulillah akhirnya jadi. Itu hasilnya luar biasa sekali gitu. Ya itu kan berkat visinya Pak Henry juga ya. Betul. Jadi dia yang memikirkan dia mau bikin gimana ya, tapi pelaksanaannya Anda yang pelaksanaannya saya. Nah, itu dari awal dari proses bikin belajar untuk jadi kontraktor. Iya kan, jadi kontraktor. Nah, setelah itu awalnya bisa handle ke event-event itu startnya berarti dari Aeropress itu. Itu dari Aeropress. Tapi kan sebenarnya itu kan event yang simple ya. Simple ya. Gitu. Sebenarnya mulai dilibatkan ke event itu gara-gara Barista Guild. Dan specifically gara-gara Yoshi sama Mira. Oh iya. Kan gue dijorokin. Gak ada orang di lu aja deh. Karena waktu itu kan ceritanya ada meeting apa tuh namanya ya, founders meeting ya kalau nggak salah, atau apalah sebetulnya lupa, Barista Guild yang kedua kalau nggak salah. Jadi yang pertama tuh ada founders meeting itu di Senali kalau nggak salah, terus kayak bikin kerangkaian dan segala macam. Nah terus ada meeting kedua di Anomali Menteng, itu pemilihan ketua tuh. Oke. Calonnya kalau nggak salah Ojan, Aga, sama Yoshi. Kalau nggak salah ya, gue agak lupa. Akhirnya Yoshi kepilih di situ. Nah terus langsung bikin kayak semacam kabinet kerja lah gitu. Nah, terus awalnya gue tuh cuman datang, kan gue bukan orang kopi waktu itu, masih belum orang kopi. Gue datang cuman karena ya gue tahu gue punya kenalan lah, banyak kenalan situ, pengen tahu ini apa sih gitu. Lah kok ternyata disuruh sama Yoshi untuk masuk ke divisi event. Oke, gitu. awalnya di situ. Iya, di event. Udah, itu langsung bikin program kerja di situ. Waktu itu event pertama adalah kolaborasi sama Shopee di Trade Expo Indonesia, masalah Trade Expo Indonesia. Nah itu ya mulainya di sini lah pokoknya, mulai di situ. Tapi terus kemudian Barista Guild kan dikasih mandat sama SCI untuk kemudian adain kompetisi itu. Ya karena gue ketua divisi event, ya mau nggak mau harus ikut campur kan. Iya. Ya untungnya sih Yoshi sama Mira ini banyak ngebantu lah, harus ngapain, nge-guide lah gitu. Karena kan gue sama sekali
nggak ada involvement di kompetisi kopi sebelumnya. Iya. Involvement gue satu-satunya itu tahun 2014 tuh nggak salah di Bali. Tapi Latte art. paling nggak waktu itu lo juga sempat handle yang Joko Week pertama juga kan? Iya, Trodonan juga ya. Iya, Joko Week yang pertama itu kan ada kompetisi Aeropress juga kan? Iya, ya itu kan karena berbekal Aeropress yang sebelumnya kan. Iya. Ya itu. Cuman itu kan nggak kompleks kan, kayak gitu. Ya itu sejak terjun untuk handle kompetisi nasional 2017. Yang mana itu 2017, 2018, 2019 jadi involved terus gitu. Jadi kompetisi yang diadakan Barista Guild itu berapa kali? Tiga kali. 2017, 18, 19. Itu masih di bawah Barista Guild semua itu. Iya, di manage oleh Barista Guild dengan mandat dari SCI. Nah, terus kemudian setelah itu, Dis, kenapa Barista Guild ini berhenti? Gue juga nggak tahu sih. Lo kan di dalam situ dong. Gue kan nanyanya ke lo dong. Kegagalan regenerasi. Ya. Maksudnya nggak ada regenerasi? Ya kan sebenarnya harusnya kalau asosiasi kan setelah jangka waktu tertentu ada pemilihan pemilu kan. Ya waktu itu itunya tuh yang gagal dilaksanakan. Jadi nggak ada ibaratnya rapat rapat besar lagi nggak ada. Iya, nggak ada. Terus untuk agenda untuk generasi berikutnya penerusnya nggak ada juga ya. Ada. Jadi waktu itu seolah-olah Barista Guild ini dibikin hanya untuk menjadi perpanjangan tangan SCI untuk event kompetisi. Setahu gua waktu itu Barista Guild itu diinisiasi oleh beberapa orang yang resah karena correct me if I'm wrong ya. Waktu itu SCI dianggap terlalu ke hulu, hilirnya kurang diperhatiin gitu. Itu zamannya ketuanya siapa ya? Ketuanya Pak Safrudin. Kenapa sih takut banget nyebut namanya Safrudin? Takut salah sebut nama. Saya ini agak-agak memorinya agak lemah kalau nama. Ngeles aja. Safrudin. Pak Safrudin itu terlalu ke hulu. Waktu itu dianggapnya begitu. Dianggapnya begitu ya, sehingga akhirnya perlu karena ada sebelumnya tuh kalau nggak salah juga ada kompetisi nasional yang secara pelaksanaannya tuh nggak kacau lah bisa dibilang gitu. Yang tahun berapa, Dis? 2000 berapa ya? 2015 atau 2016 deh? 15 nggak ada, 2014 sama 16. Iya. 2014 gue masih ikut dalam artian waktu itu. Nah itu tuh pertama kali gue volunteering di kompetisi nasional sebagai fotografer. Diajak sama Pak Henry waktu itu ke Bali. Yang latte art. Tapi gue nggak ada involvement sama sekali di kepanitiaan sih gitu. Lu belajar ngamatin aja dulu ya waktu itu ya? Sebenarnya ngamatin pun enggak, gue cuma diapo aja sekedar foto aja. Ya nggak ada tujuan nggak ada tujuan mengamati supaya event itu kayak gini ya, nggak cuma datang aja ya. Iya, orang-orang di waktu itu juga ditunjuknya kayak beberapa hari sebelum kayak Pak Henry nanya, "Dis, bisa bantuin foto nggak?" "Bisa," ya, berangkat. Udah gitu deh. Oke, nah. Jadi setelah itu akhirnya lu banyak dipercaya buat handle event-event kompetisi kan. Lebih kayak ini masternya event ini ya, Yudis nih. Nah, yang gue pengen tahu nih selama pengalaman lu bertahun-tahun ini ya di eventnya, menyelenggarakan event, itu yang paling susah itu di ngurus apanya sih? Paling susah ngurus apa? Sebenarnya sebenarnya gini, kalau gue tuh yang paling selama itu yang paling challenging adalah ngebentuk kepanitiaan dan ngejaga supaya panitianya tuh solid gitu. Oke. Pada akhirnya gue tuh merasa paling enjoy ngerjain event kompetisinya yang nasional ini aja itu setelah ya mungkin yang baru-baru justru ya, ketika gue tuh bukan pengurus HCI, tapi gue cuma ditunjuk sebagai yaudah lu vendor, lu ngerjain gitu. Lu jadi IO-nya ya? Iya gitu. Kalau yang sebelumnya kayak gini, maksudnya pas zaman BGI gitu ya, kepanitiaan dibentuk gitu. Orangnya banyak gitu, tiap posnya banyak, ada orangnya gitu ya. Tapi
kalau diajak kerja bergerak cepat itu cukup menantang karena kemudian ya masing-masing orang tuh udah punya kesibukan masing-masing juga. Iya, mereka udah kerja juga semua. Iya gitu kan. Iya, kan? Nah jadi kesulitannya di situ untuk mendapatkan komitmen yang full untuk ngerjain gitu. Ya pada akhirnya dengan tim yang gendut yang kerja juga itu lagi gitu kan. Oh, padahal harusnya timnya lebih banyak lagi. Iya gitu. Tapi yang kerja nggak semuanya. Nggak semuanya gitu. Jadi emang apa namanya tantangannya di situ sih gitu. Tapi kalau misalnya kayak misalnya yang kemarin nih 2022 lah sampai yang terakhir itu kan kayak Mas Gusti misalnya Sekjen SCAI nanya ke gue mau nggak bantuin ngerjain gitu. Gue bilang ya mau tapi gue yang ngatur semuanya. Oke. Gitu. Jadi maksudnya gue ngebentuk tim gue sendiri yang gue tahu emang yang udah bisa diandalkan tim intinya dulu ya, lah ya. Gitu. Berarti awal yang susah itu adalah koordinasi ke timnya itu ya. Iya sih, karena kan dulu kan kayak Berstagil itu kan semuanya bersifat sukarela ya, gitu. Demi industri kita bareng-bareng ngebikin. Tapi setelah gue pikir-pikir nggak bisa gitu juga sih, nggak bisa semuanya voluntarily nggak bisa. Jadi akhirnya dari pengalaman lu itu kesulitan itu sekarang jadi lebih smooth itu hal-hal apa aja nih yang lu terapin supaya akhirnya lu bisa dapet tim-tim yang solid ini? Ya, jadi sebenarnya kalau sekarang itu memang tim gue itu memang orang-orang yang gue tunjuk dan gue bayar. Iya. Jadi emang lu punya tugas, lu lu punya tanggung jawab benar-benar gitu. Lu udah dibayar sekian gitu. Jadi lu bukan volunteer. Bukan. Bahkan sampai krunya juga iya dibayar semua gitu. Intinya gitu. Kalau volunteer itu dapat uang saku nggak sih sebenarnya ketika di event itu? Kan lu bekerja sama dengan let's say komunitas lokal kayak gitu, lu libatkan juga kan? Iya. Jadi dulu waktu Barista Guild tuh benar-benar semuanya volunteering. Bahkan gue juga yang kalau 2017 kan sebenarnya ketuanya Cindy, gue lebih ke logistik kan. 2018 2019 gue yang jadi ketuanya. Itu benar-benar nggak ada yang dibayar gitu. Nggak ada yang dibayar sama sekali satu sen pun. Nah, terus kan 2020 2021 kan kalau nggak salah sih Om Aang yang banyak ini ya, yang banyak in charge kan. Waktu kan dia masuk di kepengurusan SCAI juga kan. SCAI. Nah, gue di situ nggak ngikut, bukan nggak banyak, emang sama sekali nggak ada keterlibatan. Nah, terus 2022 itu dilibatkan lagi itu sama Om Aang, sama Mas Gusti minta gue bantuin. Tapi waktu itu, ini bagusnya, maksudnya SCAI yang sekarang itu dia selalu berusaha untuk evaluasi dari yang sebelumnya apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah di 2022 itu Om Aang bilang gue mau jadi ketua dong sekali lagi gue mau coba running kompetisi dengan struktur tim yang lebih baik gitu kan. Waktu dia juga udah mulai dia ngerasa yang 2020 itu dia banyak dan dia kan kemudian ini kan masuk ke komite Olimpiade itu loh. Nah, jadi mungkin dia banyak belajar di situ dan banyak hal-hal yang dia mau terapin di bagus dong ya. Kepanitiaan kompetisi untuk SCAI gitu. Nah, jadi di situ gue diajak gabung. Jadi waktu itu udah mulai ada kayak sistem ketua, deputi, gitu-gitu, judge koordinator, gitu-gitu. Dan kemudian Mas Gusti Yanto Om Aang tuh netapin kayak per diemnya untuk deputi berapa gitu apa ya, ada inilah apa namanya udah dibayar tapi bukan bayaran yang sebenarnya secara nilai juga nggak besar, tapi itu ada apresiasi lah, ada apresiasi gitu ya. Daripada nggak sama sekali. Tapi memang itu nanti kemudian efeknya kan kayak ya berarti harus cari sponsor yang lebih yang bisa mencukupi itu gitu kan. Nah di situ mulai kemudian
ya pertama kali tuh secara struktur, secara per diem ada gitu kan. Mulai lebih rapi ya. Mulai lebih rapi gitu. Nah, 2023 kemudian ya itu gue terusin sih sampai sekarang. Jadi berarti sebenarnya kunci yang untuk bikin acara ini bisa running smooth adalah semuanya dibayar ya, Dis. Iya dong. Kesimpulannya kan begitu. itu salah satunya. Salah satunya kan. Iya. Ketika lu semuanya voluntarily, ya lu susah untuk ngikatnya. Gitu. Lu susah untuk kayak maksa-maksain susah. Gitu. Itu memang. Karena walaupun kita minta komitmen ya sebagai volunteer ya, tapi ketika mungkin mereka nggak datang atau apa, kita mau nge-push terlalu berat itu juga, ya lu juga nggak dibayar juga. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu juga sih. Betul. Ketika lu mengajukan diri sebagai volunteer, ya lu harus komit dong. Itu cuman lu sebagai pemimpin di atasnya, agak susah. Nekannya kan susah, gitu ya kan? Iya, maju salah mundur bisa salah. ngingetin doang. Iya, benar. Wah, nah, terus akhirnya belakangan ini lu juga bikin lagi organizer dengan Poros Kopi. Mungkin bisa diceritain Poros Kopi itu gimana sih, Dis? Poros Kopi itu ya sebenarnya ini masih embrio lah. Gue belum tahu mau kemana gitu. Tapi intinya Poros Kopi itu sebenarnya yang menginisiasi itu Bang Win sebenarnya, Win Kertuf. Ya. Gitu. Dan gue juga ikut yang Poros Kopi itu yang pertama kali itu yang Bintaro. Bintaro Kopi Festival. Ya, jadi itu keberapa ya itu ya udah? Itu jadi sebenarnya gini, itu waktu itu Poros Kopi bentuknya masih komunitas. Jadi Bang Win kan tinggal di daerah Bintaro lah gitu. Terus dia kan punya gudang di situ. Dan di gudang dia tuh istilahnya open for anyone untuk datang, main, bahkan kayak belajar kopi gitu kan. Tempatnya dia itu? Tempatnya dia. Jadi banyaklah anak-anak muda yang waktu sebelum Bintaro Coffee Festival itu kejadian itu kayak di tahun itu tuh lagi banyak anak-anak muda yang tinggalnya di Tangerang Selatan gitu yang sering ke tempat Bang Win ngumpul. Nah, sama Bang Win kemudian dimanfaatkan kayak dimanfaatkan gitu kan. Gue nggak tahu ceritanya gimana awalnya, tapi intinya gue tiba-tiba di kontak Bang Win. Gue pernah bikin, jadi beberapa bulan sebelumnya gue pernah bikin story. Gue pengen bikin coffee festival di Bintaro. Jadi sebenarnya tujuannya supaya coffee festival tuh nggak cuma di Jakarta Coffee, Tangerang, BSD, gitu. Sekarang kan udah banyak banget ya. Itu ya dulu belum banyak. Nah, tiba-tiba di kontak sama Bang Win bilang, "Dis, lu kan pernah pengen bikin festival ya? Festival kopi di Bintaro. Ini gue udah ada nih orang-orangnya." Wah, udah disiapin. Gue udah ada orang-orangnya. Lu tinggal ini aja, kasih guidance lah gitu. Terus gue bilang, ya udah yuk gitu. Nah, waktu itu sebenarnya gue sebagai advisor aja. Advisor ya sama ya kebetulan kan punya network juga sama teman-teman yang lebih senior lah gitu. Ya, kemudian kejadian lah itu 2020 akhir ya, Eva ya. 2020 akhir kejadian Bintaro Coffee Festival. Terus habis itu awal 2021 itu Bang Win ngontak gua lagi, ngajak ngobrol, dia nanya, "Dis, ini Bintaro Coffee Festival mau diapain?" Dia nanya gitu. Terus gua bilang, "Ya harusnya sih dibikin annually ya, Bang," gitu. "Kalau sekali doang sih sayang juga," gitu. Itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi melanda. Terus gua bilang, "Cuman..." Itu udah pandemi dong, Dis? Udah pandemi ya? Iya, awal pandemi ya? Yang Bintaro pertama itu kan akhir 2020. Akhir 2020. Itu udah setelah pandemi. Cuman kita belum ada wajib pakai masker ya? Udah ya? Udah. Oh iya, Ding, pesertanya pakai masker, Ding. Iya benar. Jadi itu yang awal-awal masih setelah gelombang pertama. Iya. Oh iya benar. Iya, oke. Gue bilang harusnya bisa dibikin annually. Cuman gue bilang kalau bentuknya komunitas, itu kan Poros Kopi mesti bentuknya komunitas. Itu akan susah untuk sustain karena kan ya tadi kalau voluntarily nikatnya susah gitu kan. Gue bilang ya harus dibikin entitas. Ada budgetnya juga ya. Akhirnya gue bilang bikin aja PT. Kalau PT badan usaha lah. Badan usaha kan ada struktur BOD-nya, itu orang-orang itu yang harus tanggung jawab bilang untuk jalanin ini.
untuk jalanin program-program perusahaan aku bilang Iya. gitu. Oh, jadi akhirnya Poroskopi itu dibikin badan Ya, usaha. kalau dia akhirnya aku bangunin setuju. Ya udah Oke. akhirnya jadi badan usaha gitu. Ya, waktu itu juga masih belum jelas mau ngapain ya. Tapi waktu itu kita fokusnya sebenarnya pengennya memang core-nya di education sama event gitu kan. Ya udah bentuknya badan usaha. Cuman memang proyeknya nggak ada, belum ada. Jadi jadi kita mengalir aja sih sebenarnya. Karena kan waktu itu kita juga masing-masing itu juga kan founder force-nya ada 4, masing-masing juga udah istilahnya udah punya pekerjaan masing-masing, bisnis masing-masing gitu. Jadi ya Poroskopi kita jalanin tapi ngalir aja. Jadi akhirnya ketika lu dapet tawaran event-event, lu gabungin aja sama Poroskopi itu. Iya, maksudnya gue kalau misalnya kayak sekarang kayak ya beberapa event terakhirnya SCI itu ya istilahnya SCI meng-hire Poroskopi sebagai vendor ya. gitu. Padahal Bang Win sendiri nggak pernah muncul ya. Nggak pernah. Kenapa sih dia nggak pernah muncul? Kan dia inisiatornya. Dia tuh kayak ini nih, Pak Siva di sini. Jadi, jadi itu dia tempat kita ini aja, tempat kita mengeluh kalau ada masalah. Oke. Padahal Bang Win itu di eranya zaman dulu itu dia namanya terkenal sekali. Bener. Makin lama makin kesini makin banyak orang nggak kenal sama dia. Terus tapi dia masih tetap sombong. Kalau ketemu, lu nggak tahu gua. Orang baru lo, anak baru. Itu kan trademarknya. Masih sombong dia itu. Itu trademarknya dia. Wah, Bang Win itu. Gitu. Berarti dia inisiator juga dan berarti kalau ada event-event ini juga di backup biayanya sama dia dong? Enggak sebenarnya. Oh enggak. Gua kira di backup sama Bang Win. Kita ya kan udah jadi badan usaha ya harus cari ini sendiri dong. Cari ini ya, duit profit sendiri supaya bisa menghidupi si badan usaha itu ya. Gitu. Dari Poroskopi. Nah, tapi yang menarik gue sempat dengar juga kemarin kan di Malang ini ada kasus yang masuk pas banget. Ada kasus yang dimana sponsor utama itu mengundurkan diri H-2. Terus ternyata setelah itu gue juga baru dengerin ternyata event ICC League yang di Bali kemarin yang diadakan beberapa minggu yang lalu. Siapa yang ngadain? Siapa yang ngadain yang di Bali? Yang di Bali kan ICC League kan Poroskopi yang menghandle, ya kan, bekerja sama dengan media-media lain dan sponsor yang lain. Gue juga dengar ada sponsor juga yang melakukan hal itu setelah acara berakhir malah katanya, atau acara baru mau mulai atau gimana sih? Mungkin lu bisa kasih. Lu kan yang terlibat di situ, lu kan mungkin korbannya. Korban. Ya sebenarnya itu bukan sponsor. Jadi gini, Poroskopi itu ketika mengajukan diri ke SCI untuk menjadi penyelenggara itu keberaniannya si Poroskopi mengajukan diri sebagai penyelenggara ini karena sebelumnya kita sudah ada pembicaraan dengan salah satu IO gede lah, gitu, IO gede yang punya event gede juga. Di event gedenya dia itu ada acara kopi sebenarnya. Nah, dia pengen atau setidaknya ini salah satu pegawai di situ, pegawai di IO ini itu ketemuan sama gua terus bilang pengen bikin kompetisi di eventnya dia nih yang lebih prestis lah gitu. Yang di Bali gitu. kemarin itu. Sebenarnya sebelumnya dia tuh eventnya tuh jadi gini. Ini ada event gede, dia punya event gede nih, IO-nya nih. Nah, di dalamnya itu ada program kompetisi. Tahun lalu jalan. Iya. Program kompetisinya itu. Cuman bentuknya baru berupa trodon-trodonan gitu lah. Oh, dia pengen levelnya yang lebih. Pengen di level up gitu di scale up lagi. Terus ngajak ngobrol gua. Aku bilang ya kalau misalnya mau kompetisinya yang lebih bergengsi, ya gua rasa sih saat ini ya mesti ikut programnya SCI, gua bilang gitu kan. Kalau programnya SCI kan berjenjang gitu kan, apalagi kan sekarang SCI udah buka format liga itu kan. Dan liganya itu pun siapa saja bisa mengajukan diri menjadi penyelenggara itu kan. Dan dari liga itu kan kemudian berjenjang ke regional, ke nasional dan ke world gitu kan. Jadi
orang setelah kompetisi di liga tuh ya nggak cuma itu tok gitu kompetisinya, masih bisa lanjut gitu kan. Nah maksudnya itu kan kalau menurut gue itu sesuatu yang bisa dibilang bergengsi lah gitu. Iya. Nah terus Setuju nih dia akhirnya. tertarik, oke. Bisa nih gue jadi hostnya di event dia tuh, dia bisa jadi host, nyediain venue sama support production gitu kan. Oke, gue udah dapat komitmennya dari dia. Tapi masih tuh komitmennya masih berupa lisan aja. Terus gue pengajukan diri masukin Poros Kopi sebagai penyelenggara lah untuk yang apply untuk yang Bali dan Jakarta. Kemudian dia dapat approval. Terus ya udah kita mulai pembicaraan lebih detail karena dia punya 2 event gede di Bali dan Jakarta. Ya dua-duanya akan jadi host gitu kan. Nah sponsor kita cari bareng-bareng. Dan ini pembicaraan di awal Bali dan Jakarta sama Poros Kopi juga nih untuk kompetisinya. Terus ya udah bikin RAB, cari sponsor bareng-bareng, sisi operasional Poros yang tanggung jawab kayak ya juri, peserta dan segala macam gitu ya. Nanti di sisi venue sama production dari Poros ngasih requirement gini-gini, dari CEO yang gede itu nanti yang akan handle gitu kan. Udah sampai ya pokoknya 2 minggu menjelang kompetisi gue meeting sama bos-bosnya gitu. Bosnya ngomongin soal RAB segala macam. Mungkin karena si company-nya ini, si perusahaan IO ini belum pernah kerja sama Poros kan, dan mungkin mereka belum pernah dengar juga Poros itu apa gitu kan. Ada ya wajar sih kalau dari mereka ada banyak pertanyaan dan keraguan gitu kan. Jadi waktu itu mereka sempat salah satu pertanyaan penting yang ditanyakan adalah gimana kalau misalnya dana sponsornya nggak mencukupi gitu untuk ngejalanin kompetisi gitu kan. Ya gue udah ngajuin beberapa skenario, mulai dari dari skenario tim Poros nggak dibayar, terus misalnya salah satu kompetisi dibatalin sampai ya benar-benar dibatalin semuanya gitu. Gitu. Ya udah Nah, terus gue disodorin kontrak. Tapi kontraknya waktu itu baru untuk yang Bali. Yang Bali dulu nih ya. Bilang ya udah nggak apa. Nanti kan abis dari Bali kita bisa evaluasi kan, mau lanjut nggak nih yang di Jakarta. Nah, terus ada permintaan juga dari mereka bahwa uang sponsor itu masuk dulu ke rekening mereka. Nanti gue baru bisa klaim setelah gue bikin report. I see. Gitu. Nah, kemudian jalanlah yang di Bali. Sebenarnya kalau dari pemasukan dari uang sponsor dan tiket peserta gitu-gitu, itu nggak minus. Masih ada lebihnya, masih ada hijau walaupun tipis gitu ya. Terus ibaratnya semua pihak nggak ada yang minus ya. Iya. Tapi waktu itu kondisinya adalah uang sponsornya belum diterima sama Poros, jadi Poros masih nalangin dulu. Gitu kan. Nah, setelah Bali selesai, nalangin duitnya Bang Win bukan? Seandainya saja ya. Ya tapi ada duitnya Bang Win, ada duit gua. Terus, nah setelah dari Bali kita mau bicara, yang di Bali, pas di Bali itu ada kejadian yang sempat gue bilang tuh kan. Iya. Ada kejadian di mana waktu itu salah satu ownernya lah gitu bilang bahwa untuk kerjasamanya nggak diterusin ke Jakarta gitu. Tapi lisan ya. Nggak ada, bukan official announcement lewat tertulis, email atau apapun gitu. Nah, jadi cuma hanya di Bali aja nih. Iya. Itu di hari pertama event ya. Di hari pertama event ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk didatengin. Kita udah. Tapi sebenarnya juga masih nggak masalah karena kontrak lu juga cuma masih di Bali aja ya. Betul, di Bali aja gitu. Terus? Nah, ya setelah event Bali selesai, ada beberapa
gue kan punya penghubung nih, gue punya penghubung yang kerja di IO ini, gitu kan. Dia PIC-nya lah gitu ya. Nah, gue dapat cerita dari dia bahwa sebenarnya dari ownernya masih ada keinginan untuk lanjutin yang di Jakarta. Oke. Gitu. Info dari si PIC-nya ini. PIC ini, sebut saja Mas D ya. Iya, Mas D ini. Nah, cuman ada isu katanya. Jadi terkait sponsorship gitu. Ada beberapa sponsor yang waktu itu kita deal kerjasama dengan mereka untuk Bali dan Jakarta. Dengan imbalan mereka dapat booth di event yang di Jakarta ini, gitu kan. Dengan nominal sponsorship yang sudah disetujui itu sekian. Iya. Nah, tapi ternyata di internalnya CEO ini itu masih ada ketidaksetujuan dari bosnya dengan angka sponsorshipnya itu. Padahal sudah deal sebenarnya. Oh, udah deal tapi terus kemudian bosnya masih nggak setuju lagi. Waduh. Gitu. Ya pokoknya ribet di situ sampai kemudian itu seminggu setelah Bali itu gue udah submit ini juga nih, laporan juga nih. Udah report nih. Nah, udah submit report. Gue nanya gimana flow-nya sampai gue bisa dapat pencairan kredit dari cash lagi gini. Nah, tapi kok kemudian 2 minggu setelah event Bali itu selesai, si Mas D ini bilang, wah gue ribet nih di sini gitu. Gue mau resign aja gitu. Wah. Gitu. Jadi si Mas D itu bilang kalau sempat dia bilang mau resign. Mau resign. Bilang, ya nggak apa-apa kalau mau resign, tapi ya tolong dibantuin nih supaya gue cair. Lu mau gitu. kemana kalau nggak lewat si Mas D ini Iya, ya? karena penghubung gue tuh sih. Iya. Waduh. Ya, singkat cerita, gue lupa tanggal berapa itu ya. Pokoknya gini, dia sempat bilang seminggu sebelum dia resign, dia bilang bahwa dia bilang ke gue Jumat itu hari terakhir dia. Gitu. Hari Rabu itu gue masih bisa kontak-kontakan sama dia. Gue masih nanya tuh gimana cara gue cairin gitu. Iya. Dia bilang, gampang mas, pokoknya gue bantu. Gue mau Jumat gue hari terakhir, tapi tetap gue bantu ya. Iya. Tapi gue udah deg-degan nih. Iya dong. Gimana cara ngebantu? Iya dia udah resign. Wah, gue udah bad feeling aja ini. Waduh, ini pasti kasus nih. Nah, tiba-tiba hari Rabu sore gue lupa tanggalnya, tapi yang gue ingat hari Rabu sore itu salah satu sponsor susu itu nelpon gue. Dia nanya kenapa kok dia di charge sama CEO ini untuk bayar uang sponsorship, padahal kontraknya belum ditandatanganin. Oh, oke. Karena kan gini, karena tadi masih ada isu internal itu kan soal ketidaksetujuan nilai gitu kan. Jadi kontraknya sponsorship itu belum ditandatangani sama si Pak Bos. Itu gitu. Terus abis gitu gue call si Mas D ini. Terus si Mas D ini bilang, udah itu diabaikan aja gitu. Karena kan kemungkinan besar yang yang event Jakarta ini nggak jadi gitu kan. Disebutnya juga nggak apa-apa. Kalau nggak jadi, kalau nggak jadi kan berarti si sponsornya juga nggak masuk gitu kan. Karena kan kontraknya tadinya buat event Bali sama Jakarta gitu. Duitnya baru cair kalau misalnya ya yang Jakartanya jadi kan. Gitu. Ya kan Jakartanya jadi duitnya nggak cair. Waduh. Gitu. Nah, karena tadi nggak cair, jadi yang skenario tadi yang Bali sebenarnya plus, jadi minus, tapi minusnya nggak seberapa sih sebenarnya kalau cair ke gue itu gitu. Ya nggak apa-apa sih minus sedikit gitu, tapi yang penting cair. Yang sekarang belum cair sih. Nah, oke. Jadi Rabu itu gue telepon sini kan si Mas D ini, katanya udah abaikan aja gitu. Nah, terus gue bilang gitu ke si sponsor susu ini. Nah, terus si sponsor ini email ke membalas emailnya yang tadi yang billing orang billing dari CEO ini kan kirim email ke sponsor susu nagih sponsorship. Nah, terus si sponsor susunya balas emailnya bilang bahwa berdasarkan informasi dari Mas D itu bisa diabaikan. Dia minta ada email resmi tentang itu supaya kedepannya nggak ada dispute lah. Salah paham ya.
sampai Kamis pagi itu belum dibales. Kalau gua kan nggak bales nggak bisa karena kan kontraknya bukan sama gua. Iya, kontraknya sama IO yang itu kan. Iya, karena tadi balik lagi ke yang soal persetujuan bahwa uang sponsorship masuk ke CEO ini dulu. Gua nggak mau berkontrak dengan sponsor karena kan bukan ke gua masuk. Iya. Kontraknya harus sama si IO-nya. Nah, hari Kamis gua WhatsApp kan sih Mas tolong dong itu dibales yang emailnya dari sponsor susu gitu. Soalnya kan ya tadi supaya inilah sama-sama enak gitu. Nggak dibales. Gua telepon nggak diangkat. Oh, oke masih sibuk kali ya gitu. Deg-degan lagi. Deg-degan. Nah, Jumat Kamis nggak bisa dihubungin, Jumat Sabtu gua hubungin nggak ada respon sama sekali. Waduh. Nah, hari Sabtu ya itu ya hari Sabtu tuh gue dapat info dari Bayu ya partner gue di Poros. Si Mas D ini ngebalikin. Jadi waktu itu dibalikan ada barang Poros yang dibawa ke Bali. Kemudian pas baliknya dibantu sama kita dibawa lagi tapi ke gudang. Nah, sama Mas D ini barang itu dibawa ke Sowan tempatnya Poros dia di Lebak Bulus. Nah, kebetulan pas dia datang ke Sowan itu ketemu sama Bayu. Terus Bayu bilang, itu dong dibalas WhatsApp-nya Mas Yudis, teleponnya Mas Yudis. Dia bilangnya, ya ketahuan lagi namanya. Nggak apa-apa. Ya udah diem aja sih. Terlalu semangat. Terus abis ketemu. Ya gitu. Jadi udah ketahuan gelagat gak enak karena waktu mau balikin barang itu kata si Bayu, mobilnya itu diparkir dekat pagar, terus dia langsung naruh barang-barang itu dekat pagar gitu loh. Nggak ngomong sama gua, nggak ngomong sama Bayu, nggak ngomong sama siapa. Cabut. Kayak gerak-geriknya mau cabut gitu loh. Gitu sih Bayu bilang gitu. Ya, tapi si Bayu bilang ke WhatsApp ke gua, kan waktu itu nggak di Lebak Bulus kan. Si Bayu WhatsApp ke gua, ini katanya ntar malam mau telepon gitu. Ya udah, gua tungguin kan, nggak telepon juga gitu. Sampai ya udah nggak ada kabar sampai seminggu setelahnya kan gue sempat ke Bali tuh ya. Nah pas minggu setelahnya gue coba hubungin salah satu sponsor nih. Gue nanya ada informasi nggak, ada update nggak dari Mas D ini gitu, bisa dikontak nggak. Nah ternyata dari sponsor ini, sponsor mesin yang kebetulan ya udah cukup dekat lah gitu. Dia bilang terakhir bisa kontak itu juga hari Rabu juga, sama dengan hari terakhir gue hari kontak. Ya itu, sampai sekarang nggak ada kabar dan nomor handphonenya sepertinya udah ganti. Nah kalau kayak gitu ya, PIC-nya ini udah nggak ada nih. Tapi lo masih bisa nggak sih minta ke IO-nya itu sendiri? Iya, kan gue nggak punya kontak sama sekali nih orang lain di situ di IO itu kecuali si Mas D ini. Tapi kemarin sih udah ya teman-teman kopi ada yang share, ada yang kenal bosnya, kemudian di-share nomor teleponnya. Cuman ya memang belum gue hubungin, ini gue mau coba hubungin dulu. Bahkan sebenarnya dari SCI juga sudah menawarkan bantuan untuk mediasi gitu. Tapi gue kemarin bilang ke Pak Sekjen, ntar ya gue coba hubungin dulu ke ownernya, nanti lihat responnya dari beliau seperti apa gitu. Wah, gitu. Jadi sampai sekarang dari pihak itu nggak ada yang ngubungin gue sama sekali. Gitu. Ya mungkin kalau dari pihak IO-nya sendiri juga mungkin kalau dia menunggu lu nggak approach ke mereka, ya mereka juga ngapain juga hubungin ke Poros gitu loh. Iya sih. Ya, bisa jadi nih. Tapi ya, waduh ini masalah duit ya. Iya, lagi-lagi ya. Ya. Sudah kerja kayak gitu capek-capek, nggak cair-cair. Ya kalau saya nggak dibayar untuk apa yang saya kerjakan sih nggak apa sebenarnya. Masalahnya ini kan tim yang lain nih. Masalahnya kan nombok kan ini kan. Iya. Itu nomboknya itu yang susah. Waduh. Bikin susah hati. Jadi banyak ya kasus-kasus kayak begini ya. Ternyata ya ketika menyelenggarakan suatu event, problem-problem apa ya istilahnya ya, one prestasi kayak begitu ya. Jadi mungkin dari salah satu pihak, entah itu sponsor atau apa. Padahal walaupun itu kasusmu ini udah ada kontrak.
Udah ada kontrak. Ya. Beda dengan kasusnya Malang kemarin ya. Pak Siva mungkin dia gentleman's agreement dan itu sangat lemah sekali kekuatannya. Ya. Tapi dengan adanya kontrak ini, secara legal harusnya bisa selesai ya, Dis ya? Mudah-mudahan, tapi takutnya gini. Kemarin kan gue sama Mas Denny disodorin kontrak, gue sudah tanda tangan. Menjelang berapa hari bilang dia resign tuh gue tanyain, Mas ini kontraknya yang ditandatanganin dari pihak lu kok belum dikirim ke gue? Gitu. Ya. Bangsatnya itu tuh. Waduh, kenapa begitu lagi ya? Nah, itu sih. So, jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain ya ketika kita bekerja sama dengan pihak lain, apalagi yang belum terlalu dekat juga, lebih baik berhati-hati ya. Hati-hati banget. Ini aja yang udah ada tanda tangan kontrak aja juga masih banyak celah juga nih yang bisa selip nih. Makanya juga aku dulu juga pernah pengalaman juga nggak dibayar juga. Jadi dulu pernah ada yang hire aku untuk jadi pembicara. Jadi pembicara, terus jadi juri di acara kecil-kecilannya di situ di acaranya itu. Ya udahlah kita cas sekian gitu. Karena orangnya ini approach-nya ini bagus banget nih. Dia sampai datang ke kantor, ngajakin ngobrol gini-gini, minta bantuan, Pak, tolong Pak, siapa lagi nih yang bisa? Ya udahlah, kita bantuin. Itu terakhir itu event udah selesai, talent yang lain semua dibayar kecuali aku. Jadi aku nanya teman-teman yang lain ya, ada Aga, ada Coco, udah bayar, udah gue udah kelar semua. Aja cuma gue doang ada bayar. Dan itu orangnya dihubungin, nggak bisa dihubungin tapi nggak dibalas, cuman dia selalu ngeles terus sampai berbulan-bulan. Kita udah ancam nih kita akan laporin loh gini-gini. Tapi gue mau ngelaporin duit cuman berapa juta. Gitu. Aduh, akhirnya sampai hilang orangnya. Yang sampai ngilang ya udah mau gimana lagi. Akhirnya kayak aku sekarang kalau buat yang nggak kenal apa-apa, lu harus lunas sebelum acara mulai. Atau mama kalau di luar kota sebelum check out, ya lu harus selesaikan dulu semua. Kalau nggak, gua kejar, gua nggak akan check out kayak gitu. Tapi kalau yang udah kenal ya udah kita jalan dulu gitu. Gitu aja. Ya itu. Ya suka dukanya. Tapi ya mudah-mudahan segera selesai ya, Dis ya. Amin. Oke, terus berarti lu sekarang Poros Kopi ini tim intinya nih yang selalu nge-backup lu selama keliling-keliling ini siapa aja Dis dari Poros? Ya, sebenarnya orang-orangnya nggak kelihatan karena pertama bukan orang lama di kopi, banyak kan masih baru. Terus yang kedua juga bukan orang-orang yang kayak sering ikut kompetisi atau apalah. Gitu. Tapi mereka, gue bersyukur ada mereka karena ya mereka orang-orang reliable lah gitu, bisa diandalin gitu. Tapi memang dari tim ini kebanyakan tuh bantunya waktu operasional gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum event mulai, biasanya paling banyak dihandle sama gue sama desainer, ada partner gue yang memang jago desain gitu. Intinya gue sama dia gitu. Nah, tapi pas hari H pas di lapangan ya kayak mungkin kemarin pas di Greenfish Latte Art Championship lo lihat orang-orang yang mungkin memang udah familiar mukanya ada di event-event nasional gitu ya, kayak Tova, Bayu, Alam kayak gitu-gitu. Yang mereka sebenarnya tadinya juga bukan orang event gitu. Bahkan kayak dipaksa dicemplungin di banyak juga nih kayak misalnya kayak ya ada Fadil gitu ya. Gue sering, bukan gue sering ya, maksudnya gue paksa jadi sering ngurusin logistik gitu ya. Tapi emang orangnya bagus, rapi gitu. Terus kayak misalnya Alam tadinya ya cuma runner biasa, terus gue butuh soundman gitu. Gue ajarin cara setup mixer, mic, sound, cara routing gitu. Dia mau dan akhirnya bisa. Akhirnya kayak kemarin kan di Greenfish Latte Art Championship tuh ya udah gue bawa orang-orang gue doang nih, nggak hire yang third lokal party gitu. Kayak Tova ini kan dulu kan bukan kameramen. Iya kan kita tahunya dia kemarin kenapa kok jadi dia jadi kameramen ya sekarang. Tadinya kan foto dia bisa, ya ambil video bisa gitu. Nge-live stream belum bisa ya kan, gue paksa aja harus belajar. Gila. Tapi memang dari guanya harus belajar dulu gitu, belajar. Gue harus bisa ngajarin mereka gitu.
Iya, ini yang namanya skill itu nggak cuma bikin kopi ya. Benar. Oke, harus bisa fleksibel nih kayak yang lain-lain. Coba kalau Mama Tova, wah gua kan barista maunya bikin kopi aja nih. Nggak bisa. Ya. Karena gini sih, kayak sekarang lu nggak bisa cuman belajar satu skill aja Betul, gitu. betul. Apa namanya, opportunity itu banyak, tapi apakah lu ready atau enggak untuk opportunity kan tergantung dari ini lu kan. Iya, iya. Apa yang lu kuasai juga kan. Nah, terus terakhir nih ya, gue mau nanya soal Kipo nih. Kenapa vakum Kipo lama yang masih banget vakum. nih? Kipo ini adalah salah satu channel yang menginspirasi Barista No Cincong, Ngopi No Cincong podcast. Inilah. Ya, kita terinspirasi dari banyak podcast ya, tapi salah satunya ketika kita ngomong, nah ini gue yang pengen bikin yang kayak gini nih. Wah, tapi kalau Kipo enak nih bisa hire Fakri Murad, apa ngajakin Fakri Murad buat nge-host di sana, enak di Jakarta. Gua di Kediri siapa ya? Gue jalan sendiri gitu. Kenapa kan sekarang jadi vakum lama nih? Vakum itu karena ya itu tadi tahun ini itu kan event berderet ya. Iya, iya. Asli itu luar biasa sih, nggak berhenti-berhenti. Dan yang seperti gue bilang tadi, ya mungkin alhamdulillahnya karena track record sebelum-sebelumnya apa yang gue kerjain tuh lancar gitu kan. Jadi kayak sekarang ya SCA itu banyak pasti nanya ke gue gitu, bisa nggak handle ini, bisa nggak handle ini? Iya dong, siapa lagi? Gitu loh. Nah kan sekarang tim gue sendiri juga kecil banget gitu. Ketika banyak event ya Kiponya mau nggak mau harus dikorbanin gitu. Waktu di awal tahun Kiponya aktif banget ya karena nggak ada event. Itu loh. Jadi emang harus milih saat ini gitu. Apa namanya? Karena belum ada dedicated person yang emang bisa ngurusin si Kipo dan kemudian ada tim terpisah yang ngurusin event itu belum ada. Orangnya masih itu. Lu nggak ada orang yang untuk editing video dan kemudian upload itu? Atau harus lu sendiri yang ngerjain semua sih, Dis? Karena gue lihat lu kan cukup idealis ya sama Kipo. Lu sendiri yang edit, lu sendiri yang ini. Sebenarnya ada editor. Jadi gini, kemarin itu sebenarnya di awal tahun itu, ini jujur aja, di awal tahun 2022 ya? 2023 ya? Jadi kan gue udah resign dari pekerjaan tetap nih, sebelumnya di Jago kan. Itu sejak pertengahan tahun kemarin. Nah, sebelumnya itu kan gue tuh ada istilahnya secara income tuh double income. Dalam arti gue ada kerjaan full time, gue ada kerjaan sampingan yang nggak nyambung sama kopi, tapi lumayan lah menghasilkan gitu. Nah, gue punya istilahnya masih punya apa namanya dana yang bisa atau budget yang bisa di-spare untuk ngedevelop Kipo. Karena sebelumnya itu gue hire editor. Nah, kemudian kalau kayak Fahri itu emang voluntarily. Iya. Paling gue beliin kopi, beliin makan siang gitu doang. Dia juga seneng kok gitu. Tapi editor ada gitu. Nah, kemudian di awal 2023 itu kan yang kerjaan dari Jago kan gue udah resign. Nah, tiba-tiba kontrak gue dengan si klien ini yang tadinya udah lama, gue udah jalan 5 tahun, itu waktu 2023 itu kan awal-awal tahun itu kan kayaknya outlook 2023 itu kayaknya ekonominya suram gitu. Iya, banyak yang bilang begitu. Jadi banyak company yang berusaha melakukan efisiensi lah gitu. Termasuk gue salah satunya kena. Jadi kontraknya selesai, wah gue nggak punya income sama sekali gitu. Akhirnya ya gue bilang lah ke si editor ini, ya gue belum bisa lanjutin dulu nih gitu. Cuma kalau misalnya lu masih bisa bantuin di waktu luang lu pengen bantuin nggak apa-apa, gue open gitu. Ya akhirnya di awal tahun tuh sempat gue handle sendiri gitu, syuting gue edit sendiri gitu. Syuting dibantu Tova, editan gue bisa handle. Gitu. Ya itu habis gitu semester 2 tiba-tiba numpuk event gitu. Jadi itu kenapa Kipo masih waktu. Sebenarnya materinya banyak banget. Ya, aku kemarin juga nanya sama Tova, lu emang lagi nggak punya stok? Ada nih Bang, ada 10. Ada 10 nggak bisa kita keluar. Kita itu Kipo itu selain Temu Ramah Kopi yang masih ada stok video, stok konten,
kita juga kemarin sempat syuting program baru namanya Padepokan Kopi, itu udah ada 3. Terus Dan itu belum keluar belum keluar sama sekali. Belum keluar sama sekali ya itu. Nah, memang sih ya sayang banget sih. Tapi gua kemarin udah ngobrol sama ya partner lah. Kayaknya tahun depan nih harus fokus ke Kipo biar bisa jalan lagi ya. Jalan lagi. Karena ya menurut Karena gua kalau vakumnya terlalu lama, audiensnya ini iya, banyak hilang. turun. Hilang. Kayak kasusnya si Raymond Maringka itu. Iya. Dia setahun lebih, 2 tahun dia kayak Tapi vakum. kalau sekarang sebenarnya kalau YouTube-nya sendiri nggak vakum-vakum amat karena kan selalu ada live Iya, stream, masih gitu. bisa dibantu live streaming ya. Ini aku juga, Live wah stream. ini bisa juga nih dapat live stream terus nih. Bener. Nah sebenarnya apa namanya? Kalau gue tuh cita-citanya tuh kayak kompetisi-kompetisi kopi di daerah itu semuanya bisa di live streamkan gitu. Jadi kita juga bisa Belajar dari Iya. kompetisi-kompetisi daerah itu lain, ya. iya. Itu sih. Nah itu bedanya ya kalau Kipo ini akhirnya banyak tersendat karena sibuk banyak kerjaan. No Cincong ini lancar karena hostnya hostnya nggak punya kerjaan. Jadi semua bisa edit sendiri, syuting sendiri, jalan sendiri. Iya, makanya di awal tahun tuh juga Kipo lumayan ngebut karena saya nganggur. Ya itu kuncinya ya, nganggur. Oke, daripada kita nganggur nggak menghasilkan apa-apa ya, Benar, ya, setidaknya tapi kita ya. bisa bikin sesuatu. Ya sesuatu, tapi nggak menghasilkan juga. Nggak bisa dirasain. Nggak ada rasanya. Oke, Dis. Wah, buset, thank you banget. Udah berapa menit, Pak? 1 jam. 1 Wah, jam, udah nggak 1 jam. kerasa. Kayaknya Thank baru you satu banget. pertanyaan. Hah? Kayaknya baru satu pertanyaan. Gue juga gak mau menyita waktu lu terlalu banyak karena lu mesti jalan lagi Iya, ya, nih, harus harus lagi. berangkat lagi ke Solo. Tapi thank you banget lu udah mau Sama-sama, menyempatkan Pak Willy. waktu buat ngobrol buat No Cincong Podcast ini dan it's a honor buat gua akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Teman lama nih. Bestie. Sukses buat event-event berikutnya ya. Semoga Amin. makin lancar-lancar dan kemudian kalau ada job-job lagi berikutnya udah. Dan Bagi-bagi. gue sih masih nunggu lu bikin usaha sendiri sih. Yang bisa menjejakkan kaki lu. Gitu. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi soalnya ini saya Oktober ngantor lagi nih, Pak. Iya, udah nggak bisa jalan. apa-apa. Tapi yang penting kalau event-event berikutnya ya jangan lupa panggil lagi. Siap, Ya. siap. Saya bisa nego aja. Thank you, Dis. Thank you, Ya, thank you. it's Thank good to talk with you. Oke, teman-teman, thank you udah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong. 3, 2,